Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji lan syukur ing ngarsane Gusti Yesus, Allah sesembahan kita, juru wilujeng ingkang maha kuwasa. Haleluya. Haleluya. Sugeng enjang Bapak Ibu sederek sedaya, kita pinanggihan malih ing ngarsane Gusti Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita di saat-saat kita, saat-saat ini mungkin keadaan begitu menyesakkan kita. Keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan selama ini. Tapi biarlah kita mau senantiasa bersyukur. Kita senantiasa mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita yakin, kita percaya semuanya baik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus. Panglipuran ing Gusti Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Ing Gusti Yesus wonten panglipuran endah. Gusti malih sami-sami kita amin. Ing Gusti Yesus wonten panglipuran endah. Gusti paring kesarasan wonten panglipuran endah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan, biarlah Engkau sebagai penghiburan yang sejati di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi ketenangan di dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu menjamin setiap jalan-jalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah dengan sepenuh hati kami mau katakan, wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Wonten panglipuran. Terima kasih Tuhan. Ing Gusti Yesus.
Yesus, Engkau penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Allah sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat pagi hari ini kami masih boleh menikmati Engkau Tuhan. Melalui ibadah yang akan kami lakukan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah walaupun di dalam keadaan yang mungkin menyusahkan bagi daging kami Tuhan. Di dalam keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau sang penghiburan itu terus ada di dalam kami, menghibur kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah saat pagi hari ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani Engkau saat pagi hari ini. Setiap anak-anak-Mu yang boleh menyaksikan acara ini dari rumah saat pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan terus melingkupi kami. Dan kami boleh menikmati ibadah saat pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini. Bapak Ibu, biarlah jarak tidak membuat kita merasa jauh, tetapi biarlah roh Tuhan yang ada di dalam setiap kita boleh mendekatkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sakjeke aku nderek Gusti. Sajake aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, uripku tambah seneng, kabeh iku Gusti Yesus kembali. Haleluya Yesus. Amin. Aku nderek Gusti,
Sama-sama kita angkat tangan kita. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sepindah malih sakjeke aku derek Gusti. Aku nderek Gusti. Amin. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, uripku tambah seneng. Kabeh iku Gusti Yesus kang paring. Sakjeke aku derek Gusti. Sajeke Amin. aku nderek Gusti. Haleluya Yesus. Uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, uripku tambah seneng. Kabeh iku Gusti Yesus kang paringi. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sepindah malih. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Siji loro telu. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu sanga, derek Gusti aja sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Siji loro telu. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, derek Gusti sing temen. Pitu wolu sanga, derek Gusti aja sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti sing mantep. 10 wis jangkep, derek Gusti sing mantep. 10 wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, membuat kami boleh mengatakan madep mantep derek Gusti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roh-Mu Tuhan terus menuntun setiap kami di dalam perjalanan hidup kami.
bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena, awit Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula, bilih Roh Suci makarya ing manah kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena, awit Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Bilih Roh Suci makarya ing Haleluya, Yesus. kula, kula memuji Gusti kanthi sukarena, awit Roh Suci paring manah sukarena, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula, makarya ing manah kula. sebuah pujian persembahan dari vokal grup Theophilus. Janjine Gusti.
paduka Majeng lampah kula dituntun Dumugi dalan ing swarga Sabdane Yesus beneran setia Sang langgeng selaminya Janjine Yesus ra bakal lali ra bakal sirna ing atiku Janjine Yesus ra bakal lali ra bakal sirna selaminya Majeng lampah kula dituntun Dumugi dalan ing swarga Sabdane Yesus bener lan setia Sang langgeng selaminya Yen ana panggoda kula tetep setia awit rono goda Gusti tresna kula boten mundur saking paduka Majeng lampah kula dituntun Dumugi dalan ing swarga Sabdane Yesus bener lan setia Sang langgeng selaminya Janjine Yesus ra bakal lali ra bakal sirna ing atiku Janjine Yesus ra bakal lali ra bakal sirna selaminya Majeng lampah kula dituntun Dumugi dalan ing swarga Sabdane Yesus bener lan setia Sang langgeng selaminya selaminya Sang langgeng selaminya Sang langgeng selaminya Kalau Tuhan Yesus sudah begitu setia di dalam kehidupan kita,
biarlah kita juga sebagai anak-anaknya, kita yang pegang setiap janji kebenaran firman Tuhan, kita juga setia di hadapan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi tempat kita mencurahkan segala isi hati kita. Biarlah Tuhan menjadi tempat kita untuk berkeluh kesah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan, kami letakkan setiap kesusahan kami, setiap kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menapa panjenengan wonten sisa? Napa panjenengan wonten sisa? Napa panjenengan sakit? Sumangga sewaktu mateng Gusti Yesus kan sami tulungi. Menapa panjenengan wonten sisa? Napa panjenengan wonten sisa? Napa panjenengan sakit? Sumangga sowan dumateng Gusti Yesus kan sami tulungi. Pasrahkan sedaya. Pasrahkan sedaya. Punapa panjenengan sumelang pitados mawon dhateng Gusti Yesus Allah ingkang Maha Kuasa. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Dateng Gusti Yesus Allah ingkang Maha Kuasa. Menapa panjenengan wonten sisa? Napa panjenengan wonten sisa? Napa panjenengan sakit? Sumangga sowan dumateng Gusti Yesus kan sami tulungi. Pindah malih, punapa panjenengan wonten sisa? Saat pagi hari ini, kalau Bapak Ibu saudara-saudara di rumah merasakan kesusahan di dalam hidup kita, saat pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk datang kepada Dia. Kita meletakkan semuanya kepada Yesus Tuhan, sang pengharapan kita. Tuhan Yesus pasti memberi pertolongan. Pasrahkan sedaya. Punapa panjenengan sumelang pitados mawon dhateng Gusti Yesus Allah ingkang Maha Kuasa. Percaya saja kepada Dia. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang empunya segala-galanya. Pitados mawon ing Gusti. Pitados mawon
pindah malih. Allah ingkang maha kuasa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih buat kasih setiamu. Kalau sampai hari ini, di pagi hari ini, kami tetap ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih kami masih bisa memuji Engkau. Terima kasih kalau kami masih bisa berkumpul bersama keluarga. Dan terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami yang lemah dikuatkan. Amin. Kami yang susah dihiburkan. Amin. Kami yang mengalami permasalahan, kami diberi kekuatan untuk memiliki kemenangan. Amin. Bahkan kami yang sakit, kami pun disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kita boleh bersama-sama. Untuk kita boleh memuji Tuhan, untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Apa kabar bapak-bapak yang ada di tempat ini? Apa kabar bapak ibu yang ada di rumah? Menjadi kerinduan kami. Kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan saya boleh mengucap syukur, kita patut mengucap syukur karena kasih setia Tuhan itu luar biasa. Minggu lalu kita mengenal bagaimana kuasa salib itu yang memampukan kita. Dan saya mau katakan pagi hari ini, kuasa salib itu juga perjalanan Yesus sampai mati di atas kayu salib, itu juga satu bukti kasih setia Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk kembali kita mengenal, untuk kembali kita introspeksi diri, untuk kembali kita memahami arti sebuah kesetiaan. Karena satu kata ini luar biasa Bapak Ibu. Kesetiaan itu akan teruji ketika seseorang itu mengalami tekanan. Bapak Ibu, para suami masih setia dengan istrinya? Istri-istri masih setia dengan suaminya? Anak-anak masih setiakah dengan orang tuanya? Atau orang-orang masih setia dengan janji, komitmennya, dengan sahabatnya? Yang lagi bekerja masih setia dengan tugas-tugas pekerjaannya. Yang setia melayani masih setia dengan pelayanannya. Umat Tuhan pagi hari ini, bapak-bapak yang ada di tempat ini, juga kita semua, masih setiakah kita di hadapan Tuhan, saudara? Karena kasih setia Tuhan itu luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Itulah sebabnya pagi hari ini yuk kita belajar tentang setia ini. Kesetiaan adalah harus berpegang teguh pada janji, pendirian. Dan menurut yaitu bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, kesetiaan itu dikatakan adalah orang yang berpegang teguh pada janji. Dalam pendiriannya, dalam kepatuhannya, dan juga dalam ketaatan. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dan tentunya kita harus belajar lebih daripada itu sebagai orang percaya. Ya, Pak Edi. Ya gimana Pak Buku? Kesetiaan itu kalau menurut Alkitab bagaimana Pak Edi? Iya. Diulangi Pak. Pakai mic Pak. Oh iya. Gimana Pak Buku? Gini Pak Edi. Tadi Pak Edi kan menurut Kamus Bahasa Indonesia kesetiaan itu gimana? Saya pertanyakan gini Pak Edi. Kesetiaan kalau menurut Alkitab bagaimana? Yang bagaimana gitu? Oh iya, pertanyaan yang luar biasa. Kesetiaan menurut Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam Galatia pasal 22 itu ternyata begini. Kesetiaan itu salah satu buah roh ya, buah roh. Dan kesetiaan menurut bahasa aslinya dalam Alkitab Perjanjian Lama dikatakan disitu menggunakan kata emunah,
yang artinya itu kokoh, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Itu menurut kamus, menurut pengertian terjemahan dalam Perjanjian Lama, setia itu artinya kokoh, tidak tergoyahkan. Nah, menurut yaitu sedangkan Alkitab Perjanjian Baru, kesetiaan itu menggunakan kata pistos yang berarti dapat atau layak dipercaya atau taat. Jadi orang yang setia itu orang yang taat, orang yang dapat dipercaya, orang yang tidak diragukan lagi loyalitasnya. Nah, bagaimana dengan Bapak-bapak di tempat ini? Dapat dipercaya apa enggak ya? Satu tantangan yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita setia, ada satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, bagian B, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini disampaikan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dalam ke-7 sidang jemaat itu rata-rata dapat teguran, tapi juga dapat pujian. Dan ini sidang di Smyrna ini Tuhan meneguhkan, dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, kata setia di situ ada satu pasangan, yaitu setia sampai mati. Artinya begini Bapak Ibu, kesetiaan itu bisa teruji dan dikatakan benar-benar setia ketika seseorang itu sudah mengalami yang namanya kematian. Jadi kalau ada suami-suami yang berkata, oh aku ini suami yang paling setia ya, tunggu dulu, karena kesetiaan itu sampai mati. Jadi kalau kita ini sudah lulus sampai mati tetap setia, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, itu bisa dikatakan kita setia. Dan dikatakan satu upah kesetiaan, dikatakan ketika kita ini setia, dikatakan aku akan mengaruniakan mahkota, mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita tentang kesetiaan ini. Itulah sebabnya saya ingin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap remeh tentang kesetiaan ini. Dengan situasi kondisi yang seperti ini, siapa sih yang tidak merasakan yang namanya kesulitan? Siapa sih yang tidak merasakan yang namanya tekanan, permasalahan? Tetapi yang menjadi persoalannya, ketika tekanan datang, ketika persoalan datang, adakah kita tetap setia? Adakah hari-hari ini kita tetap setia kepada Tuhan yang sang pemberi hidup ini? Karena saya masih menemui banyak orang, dia bisa memuji Tuhan ketika diberkati dengan kelimpahan. Tapi ketika mengalami tekanan, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami ujian, sulit bagi seseorang itu bisa tetap memuji Tuhan. Dan orang yang tetap eksis memuji Tuhan, orang yang tetap yaitu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, itu boleh dikatakan orang itu sedang berjalan dalam kesetiaan. Apakah sudah lulus? Belum. Karena kesetiaan tadi ukurannya yaitu setia sampai apa Bapak? Sampai mati. Ya, coba ngomong sebelahmu. Zaman sing awet urip gitu ya. Awet urip saudara. Artinya dalam hidup ini supaya kita tetap mengerjakan kesetiaan ini. Kalau setia hanya mingguan, bulanan itu bukan setia Bapak Ibu. Tapi kesetiaan itu harus dikerjakan sampai mati. Saya mengajak Bapak Ibu membuka di dalam kitab Ulangan ya, pasal 28. Dikatakan begini bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28. Ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya bacakan ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Berarti kan Bapak Ibu Saudara dikatakan Tuhan akan mengangkat kita menjadi apa Bapak? Kepala dan bukan menjadi ekor. Dikatakan kita akan dibawa naik bukan turun. Artinya kondisi kita tetap di dalam kondisi yang tetap bisa memuliakan Allah karena kondisinya naik. Karena kondisinya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dikatakan itu semua akan kita alami, itu kondisi seperti ini akan kita alami dan kita nikmati dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat ini katakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, saya ulangi, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14 saya akan bacakan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah-Allah lain yang beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kunci kesetiaan ketika kita juga tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Artinya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita tetap yaitu mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena saya masih menemui banyak seperti ini Bapak Ibu. Ketika persoalan datang, ketika tekanan datang, dia akan tabrak sana, tabrak sini. Artinya dia ini menghalalkan segala cara. Dia memakai jalannya sendiri. Dia memakai pikirannya sendiri. Dia memakai pemahamannya sendiri sehingga hidupnya tidak seturut dengan apa maunya Tuhan. Nah, ada dua hal ciri-ciri orang yang setia ini dikatakan di situ. Yang pertama, orang itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya konsisten. Tetap konsisten di jalan Tuhan dan mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ada jemaat Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, mulai mencari pertolongan kepada yang lain. Itu bukan ciri orang yang setia. Kalau hari-hari ini ada orang-orang yang mulai cari perlindungan yang lain, cari kekuatan yang lain, itu bukan ciri-ciri orang yang setia. Orang yang setia itu ketika mengalami tekanan sekalipun, dia tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang setia itu dikatakan tadi dalam kitab Wahyu pasal 2 tadi, dia akan bertahan sampai akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini ciri kesetiaan. Dia akan bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih hidup, ya, kesetiaan harus kita perjuangkan. Kesetiaan harus kita perjuangkan. Puji nama Tuhan. Kesetiaan harus kita perjuangkan. Saya bertanya Pak Edi. Iya, gimana Pak? Tadi kalau contoh-contoh penjelasan mungkin kita ya kurang jelas untuk meyakinkan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran. Coba berikan contoh satu saja, contoh tentang orang yang setia di dalam Alkitab. Oh, terima kasih Pak Haji. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kadang-kadang manusia kalau tidak dikasih contoh, ya sulit saudara. Nah, saya akan berikan beberapa contoh orang-orang dalam hidup, semasa hidupnya dalam zaman Alkitab. Yang pertama, contoh-contoh orang yang tidak setia dulu ya. Orang yang tidak setia itu, ada di situ ada Raja Saul ya. Yang terkenal dengan memimpin kerajaannya, tetapi ia jatuh ke dalam dosa. Ia berdosa karena tidak memusnahkan semua, yaitu ternak dan menyimpan yang baik-baik dengan dalih untuk dipersembahkan pada Tuhan. Dia eman-eman, ketika Tuhan izinkan kamu harus menyerang tanah ini, kamu harus melakukan ini. Tapi jangan kamu gunakan, jangan kamu merampas yang baik-baik, semua harus dimusnahkan hal yang tidak baik. Karena itu bagian dari penyembahan berhala. Tetapi Raja Saul sempat melanggar. Dia, kok eman-eman, ternaknya tambun, ini barangnya bagus saudara. Kadang seringkali terjadi dalam kehidupan kita seperti ini ya. Tuhan katakan hal-hal yang tidak baik harus dihilangkan. Oh ini eman-eman, ini kenangan lama ya saudara. Ada juga tokoh Alkitab itu Petrus ya Pak Adi.
Petrus di situ, siapa yang tidak kenal Petrus? Dia itu adalah murid Tuhan Yesus yang paling berani. Tapi apa yang terjadi ketika tekanan datang, ketika kesulitan datang, manakala sang guru Yesus diadili, akan dianiaya, kemudian Petrus mulai melihat dari jauh. Dan ketika ada pertanyaan dari seorang perempuan, loh kamu kan bagian dari murid Yesus ya. Dikatakan akhirnya Petrus apa? Kesetiaannya mulai hilang. Dia menyangkal Yesus ya. Bahkan pertanyaan sampai ketiga kalinya dia katakan aku enggak kenal dia. Apa yang mau kamu katakan itu aku enggak kenal dia, saudara. Petrus yang kelihatannya pengikut Yesus begitu setia, ternyata dia gugur dalam kesetiaannya. Dia gagal. Ada lagi Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus juga. Dia akhirnya mengkhianati sang gurunya. Kenapa? Karena ia itu terbuai dengan uang, terbuai dengan harta kekayaan. Ternyata kekayaan itu membuat orang itu tidak setia. Itulah sebabnya seringkali saya masih menemui banyak suami istri itu kesetiaannya hanya diukur dengan harta benda. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini enggak ya Pak ya. Ketika pasangannya ketika bergelimangan dengan uang, ketika penghasilan cukup, setia saudara. Ya, saya masih menemui juga banyak ibu-ibu ketika suaminya gajinya masih mapan saudara ya. Iya setia banget saudara, melayani suami, bisa hormat dengan suami. Tapi ketika perusahaan ngomong kepada sang suami, kamu di rumah dulu ya, karena masa sulit ya. Sulit seorang istri untuk setia saudara. Nah pagi hari yuk kita belajar. Kita ada tokoh Alkitab yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Dikenal 3 pahlawan Tuhan. Ketika ditantang, kalau kamu tetap tidak mau menyembah patung, kamu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara. Apa yang dilakukan Sadrak dan Abednego? Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia katakan sekiranya dia berkata dengan kalimat iman, Allahku itu sanggup menolong, membebaskan aku dari perapian yang menyala. Tetapi ketika Allahku tidak mau menolong, seandainya Allahku tidak menolong pun, aku tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Wow, saudara. Artinya ketika pemuda ini Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia akan janji Tuhan. Tetap setia dengan Tuhan sekalipun diperhadapkan dengan persoalan tantangan. Ya. Demikian juga Daniel. Dia tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dia ada ancaman ketika kamu tidak mau menyembah patung. Maka gua singa itu akan siap menerkam. Akan dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel tetap setia. Akhirnya apa yang terjadi? Pembelaan dialami oleh Tuhan. Dialami oleh Daniel. Pembelaan dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena buah kesetiaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dengan jelas mengatakan bagaimana pembelaan yang dinikmati, yang dialami orang-orang yang setia. Demikian juga Rasul Paulus ketika harus mengalami yang namanya tekanan di penjara. Tapi dia tetap setia dan Tuhan juga akan bela. Dan contoh yang paling luar biasa adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah tokoh pribadi yang tetap setia melakukan kehendak Bapa, saudara. Dia melakukan kehendak Bapa di surga. Dia tetap menjalani tugasnya sekalipun berat. Sehingga pernah berkata, ya Papa kalau boleh cawan ini berlalu. Karena terlalu berat tugasnya. Tapi dia tetap setia melakukan tugasnya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Puji nama Tuhan ya. Pak Edi, saya mau tanya Pak. Ya gimana Pak Budi? Apakah orang yang rajin ke gereja dan apakah orang yang rajin di dalam pelayanan itu apa juga sudah dikatakan setia Pak? Yang dimaksud ini siapa Pak? Ya, orang-orang ini. Oh, wah pertanyaan ini, orang yang rajin di gereja, rajin pelayanan ini bisa setia enggak saudara ya? Oke, saya mau katakan begini Bapak Ibu, Pak Budi, Bapak-Bapak ya. Orang yang rajin ke gereja itu, saya katakan belum tentu setia. Tapi orang yang setia kepada Tuhan itu pasti rajin ke gereja. Ya bingung toh? Jadi orang yang rajin ke gereja itu belum tentu setia.
Tapi orang yang setia kepada Tuhan itu pasti rajin ke gereja. Karena apa? Karena orang yang rajin ke gereja itu, orang yang aktif dalam pelayanan itu, Tuhan masih butuh juga motivasinya apa sih? Nah, jadi Tuhan itu mengenal hatinya, Pak. Nah, Tuhan tahu persis hati kita. Itulah sebabnya mari kita belajar dalam hal ini. Jangan kita selalu mengukur, oh orang itu rajin ke gereja berarti setia. Oh orang itu rajin pelayanan, oh berarti setia. Tunggu dulu. Tadi ciri-ciri setia tadi apa? Setia sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum mati berarti belum bisa dikatakan setia. Masih proses menuju kesetiaan. Itulah sebenarnya Bapak Ibu yang rajin kebaktian. Kalau ukurannya hanya rajin kebaktian dan hari ini tidak pernah kebaktian, berarti tidak setia ya. Itulah sebabnya itu bukan ukuran. Tapi orang yang setia kepada Tuhan pasti rajin ke gereja. Orang yang setia kepada Tuhan pasti rajin di dalam pelayanan. Itulah sebabnya mari kita jangan ditipu oleh iblis ya. Jangan kita ini menjadi patokan dalam kehidupan kita. Karena kesetiaan itu Tuhan melihat kedalaman hati kita. Kalau hanya sekedar rajin ya, itu yang paling rajin paling orang yang nganggur, betul ya? Orang yang nganggur itu paling rajin karena tidak ada kerjaan, saudara. Tapi orang yang rajin, orang yang setia di dalam Tuhan itu sekalipun ada persoalan, sekalipun ada kesibukan, dia akan terus mengambil waktu-waktu yang terbaik dan menyempatkan dirinya di dalam juga dalam pelayanan. Dan orang yang melayani itu bukan harus di gereja, Pak ya. Di rumah ketika kita menjadi suami yang baik itu sudah melayani Tuhan. Di rumah ketika menjadi istri yang bijak itu sudah melayani Tuhan. Ketika menjadi majikan kita memiliki kebijakan yang baik itu juga melayani Tuhan. Di gereja melayani Tuhan, di tempat kerja dimanapun kita berada, kita ini bisa melayani Tuhan. Apapun kondisi kita bisa melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin Pak Susilo mau tanya Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya gimana Pak? Mulai tadi topiknya setia dan kalau saya perhatikan kelihatannya mudah, tapi itu mungkin sangat sulit sekali. Iya Pak. Makanya saya ingin tanya, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya kita semua itu bisa hidup setia secara konsisten, apalagi situasi kondisi sekarang ini. Bagaimana sikap kita untuk bisa tetap harus setia pada Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Susilo. Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Kita ngomong setia itu penak ya. Mari jadi orang Kristen ini jangan sakit asma asal mangap. setia tapi tidak ngerti ya. Pagi ini saya akan memberikan tip ada 3 saja Pak Susilo. 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia. Yang pertama ini dalam Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi yang pertama Pak Susilo juga Bapak Ibu yang di rumah, untuk kita bisa tetap setia, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Katakan sebelahmu bergantung kepada Tuhan ya. Bergantung kepada Tuhan. Artinya gandol Gusti Saudara. Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap fokus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan juga dalam kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Saudara. Apalagi di situasi yang sulit seperti ini Bapak-bapak ya. Sulit bagi kita untuk kita ini tetap eksis setia. Tapi ketika kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, maka kita yang lemah akan dikuatkan. Amin. Kita yang mungkin mengalami harian tekanan, kesulitan, kita akan terus dimampukan karena kita setia di dalam Tuhan. Yang kedua, untuk kita ini bisa setia selain tetap bergantung kepada Tuhan, dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, mari saya akan bacakan Roma pasal 14 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik
Tuhan. Untuk kita ini belajar hidup setia adalah mari kita dedikasikan diri kita kepada Tuhan. Artinya hidup mati urip ini untuk Tuhan. Ya. Dan kalau hari-hari ini kita ini hidup hanya untuk kepentingannya sendiri, itu juga bukan langkah kesetiaan kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita hidup hanya untuk perut kita sendiri, kalau hari-hari ini pokoknya aku puas, pokoknya aku ini bahagia, itu bukan maunya Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ketika kita melakukan kehendak Bapa seperti Yesus lakukan, berarti ini kita sudah melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Mari dedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun kita ada tekanan, sekalipun ada masalah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan ikut ngurus kita kok, amin. Tuhan peduli dengan kita. Ada nyanyian katakan Allah mengerti, Allah peduli. Saudara ada tambahan, Allah akan memberi solusi, saudara. Kenapa? Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk kita ini belajar hidup setia, tetap setia ini dalam Filipi pasal 4, ayat keempat dikatakan di sini, demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari Bapak-Bapak kita baca sekali lagi dengan suara keras. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Untuk kita bisa melakukan hidup tetap setia, yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, bukan di dalam materi ya, bukan di dalam yaitu kebahagiaan materi atau keberhasilan, tapi di dalam Tuhan. Artinya apa? Apapun kondisi kita, kita tetap menempatkan diri ini dalam hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Tetap bersukacita. Enak saudara, kalau hidup ini mengandalkan Tuhan, hidup pasrah kepada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan akan memampukan kita ini bisa tetap tersenyum saudara. Puji nama Tuhan, 3 hal saja. Yuk mulai pagi hari ini dalam minggu ini juga kita akan terus belajar. Yang pertama apa tadi? Tetap bergantung kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita menyerahkan hidup kita, dedikasikan diri kita ini kepada Tuhan. Wes mati urip untuk Tuhan saudara ya. Suka duka untuk Tuhan saudara. Dan yang ketiga, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Artinya bahkan dikatakan juga sekalipun kita dalam pencobaan, dikatakan berbahagialah dalam pencobaan itu. Karena apa? Tuhan dalam pencobaan, dalam persulitan, Tuhan punya maksud tersendiri dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau setia? Mau setia? Puji nama Tuhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujianku tetap cinta. Untuk bisa setia, cintai dulu Tuhanmu. Cintai dulu Tuhanmu. Kamu mau setia dengan keluargamu, cintai keluargamu. Setia dalam pekerjaanmu, cintai pekerjaanmu. Setia dalam pelayanan, cintai pelayanan itu. Untuk kita tetap setia, kita harus cinta dan setia. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Setia, ku tetap setia, walau tobat datang
Kembali sama-sama katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Aku mau tetap setia Tuhan. Tetap setia. Ku tetap setia. Walau beban datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku dapat dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, terlalu banyak apa yang Tuhan beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukti kasih setia Tuhan sudah dinyatakan ketika Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan kasih setia Tuhan tidak bisa dibalas dengan apa yang kita sudah punya hari-hari ini. Tapi mari lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar membalas kesetiaan Tuhan. Untuk kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Kita tidak menoleh ke kanan ke kiri. Kita tidak mencari jalan yang lain. Tapi kita menempatkan Yesus Tuhan sebagai harapan hidup kita. Untuk membalas kasih setia Tuhan, mari kita dedikasikan hidup kita. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun kondisi kita serahkan untuk Tuhan. Sekalipun kesulitan datang, persoalan datang, mari kita tak bersuka cita di dalam Tuhan. Karena di balik kesulitan persoalan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan akan bisa nampak seberapa kesetiaan kita di dalam kehidupan kita. Para suami, bagaimana kesetiaanmu dengan istrimu? Hei istri-istri, sebesar apakah kesetiaanmu dengan suami? Anak-anak, bagaimana kesetiaan dengan orang tuamu? Bagaimana kesetiaan kita dengan janji-janji kita?
di dalam setiap pelayanan kita, setiap tugas-tugas pekerjaan kita. Tapi mari pagi hari ini kita perbaharui komitmen kita. Kita perbaharui janji kita di hadapan Tuhan untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami berjalan dalam kesetiaan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih. Kami bersyukur buat cintamu yang besar dan kesetiaanmu sudah Engkau nyatakan. Amin. Ketika Engkau merelakan dirimu mati di atas kayu salib. Terima kasih. Engkau tetap cinta karena mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau setia melakukan kehendak Bapa demi misi penebusan dosa umat manusia. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaanmu.
Pagi hari ini ajari kami untuk membalas cinta dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Untuk kami belajar hidup menurut kehendak-Mu. Untuk kami belajar hidup mengandalkan Engkau di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Amin. Kami tidak bergeser, iman kami tetap berpaut Amin. kepadamu Amin. Tuhan. Amin. Di tengah kesulitan ini juga Tuhan, ajari kami mendedikasikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Ampuni kami mungkin selama ini kami egois, hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Tapi lewat renungan pagi hari ini Tuhan ajari kami, seperti Rasul Paulus katakan, hidup kami, hidupku untuk Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk berjalan dalam iman, sehingga kehidupan kami berkenan kepadamu. Sekalipun kesulitan persoalan datang hari-hari ini, ajari kami juga boleh berkata seperti Rasul Paulus, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena dalam sukacita bersamamu ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Mampukan kami, ajari kami mempraktekkan kesetiaan itu melalui suami kami, melalui istri kami, melalui anak-anak, melalui orang tua kami, melalui tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami, termasuk dalam pelayanan kami kepadamu Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar hidup mengikuti Engkau. Dan Kau berjanji tidak akan membawa kami turun, tapi akan naik. Bahwa kami menempatkan kami sebagai kepala bukan ekor Tuhan. Dan kami akan mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Di tengah-tengah kesulitan ini, ajari kami juga tetap setia kepada bangsa kami. Berdoa buat bangsa kami Indonesia, terus memampukan Tuhan, sehingga bangsa kami akan mampu keluar dari kondisi ini Tuhan, dan mengalami kemenangan. Secara khusus buat kota Blitar ini, dan juga tolong Tuhan, sehingga kota Blitar juga mengalami kemenangan, boleh menang dalam persoalan ini. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu, khususnya jemaat GBD Theophilus, Tuhan tolong. Kau menyertai setiap keluarga mereka, menyertai setiap pekerjaan mereka, setiap kesulitan mereka Tuhan, Kau tolong Tuhan. Karena janji-Mu tidak akan Tuhan bergeser dalam kehidupan kami ketika kami hidup menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami akan jalani hidup kami sepanjang hari, bahkan sepanjang sepekan ke depan. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, boleh tinggal menyertai keluargamu, tinggal menyertai pekerjaanmu, tinggal menyertai seluruh kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.